Hasil pertandingan Lyon versus Man United. Halo semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Tak jadi dibuang, dua pemain Manchester United dapat peran baru musim depan. Manchester United akan melakukan perombakan di musim panas 2025 setelah terpuruk di musim 2024-2025. MU tidak akan memperpanjang kontrak pemain-pemain yang minim kontribusi. Namun ada juga yang akan ditawari peran baru musim depan. Beberapa pemain MU yang akan habis kontrak akhir musim nanti adalah Victor Lindelof, Christian Eriksen, Harry Maguire, Jonny Evans, dan Tom Heaton. Namun dua nama terakhir kemungkinan akan tetap di Old Trafford musim depan dengan peran yang baru. Evans dan Heaton dilaporkan Daily Mail akan ditawari kesempatan menjadi staf pelatih di klub. Kebetulan kedua pemain memang sudah berumur dan akan segera gantung sepatu. Heaton sudah 38 tahun. Dia menjadi kiper ketiga MU setelah Andre Onana dan Altay Bayindir. Heaton praktis baru 3 kali main di tim utama Setan Merah. Sedangkan Evans yang berumur 37 tahun juga tidak jadi pilihan utama di MU. Ex-pemain West Bromwich Albion itu hanya menjadi pelapis bagi Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, hingga Maguire. Heaton dan Evans diperkirakan tidak akan pergi kemana-mana saat kontraknya habis. MU akan meminang mereka menjadi tim kepelatihan. Sosok Evans dan Heaton sangat disegani rekan setim dan memiliki jiwa kepemimpinan. Tawaran menjadi staf pelatih diberikan bila Evans dan Heaton memutuskan pensiun. Kondisi berbeda terjadi pada Lindelof dan Eriksen yang memang masih belum berencana gantung sepatu dalam waktu dekat. Eriksen dan Lindelof hampir pasti akan melanjutkan karirnya di klub lain karena masih yakin bisa bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Adapun Maguire masih ada kemungkinan dipertahankan. MU punya opsi untuk otomatis mengaktifkan klausul penambahan kontrak 12 bulan lagi. Beberapa pemain MU memang ada yang bisa mendapat kesempatan bekerja menjadi pelatih di Old Trafford baik langsung atau setelah pindah ke tempat lain terlebih dulu. Antara lain ada Ryan Giggs, Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer hingga Ruud van Nistelrooy. Memberdayakan Evans dan Heaton bisa jadi solusi terbaik untuk MU di tengah efisiensi yang digalakkan oleh investor baru Sir Jim Ratcliffe. MU banyak mengurangi staf agar neraca keuangan seimbang. Manchester United digosipkan akan pulangkan David De Gea, begini kata Fabrizio Romano. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano buka suara terkait rumor David De Gea kembali ke Manchester United. Ia menyebut bahwa untuk saat ini rumor itu hanya sekedar rumor semata. Manchester United memang lagi berburu kiper baru di musim panas nanti. Ruben Amorim butuh penjaga gawang baru setelah ia dikabarkan kurang puas dengan penampilan Andre Onana. Sejak awal pekan kemarin, nama De Gea mencuat sebagai kandidat kiper baru Setan Merah. Manchester United dikabarkan ingin memulangkan mantan kiper utama mereka itu ke Old Trafford. Fabrizio Romano baru-baru ini memberi update seputar rumor tersebut. Ia menyebut bahwa kabar De Gea kembali ke MU itu masih sekedar spekulasi semata. Menurut laporan Romano, untuk saat ini tidak ada kontak antara Manchester United dan De Gea. Ia membenarkan bahwa MU memang mencari kiper baru. Namun De Gea sejauh ini tidak masuk dalam daftar belanja Setan Merah. Tidak ada komunikasi yang terjalin dengan pihak sang kiper, sehingga rumor De Gea pulang ke Old Trafford itu hanya sekedar spekulasi. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa untuk saat ini Fiorentina punya pergerakan yang lebih jelas terkait De Gea. La Viola dilaporkan puas dengan kinerja yang ditunjukkan sang kiper, sehingga mereka ingin memperpanjang kontraknya. Ada klausul perpanjangan kontrak 1 tahun dalam kontrak De Gea di Fiorentina dan La Viola disebut akan mengaktifkan klausul tersebut.
Menurut gosip yang beredar di Inggris, De Gea ingin kembali ke Manchester United. Jika Setan Merah serius menginginkannya, maka ia akan menolak perpanjangan kontrak di Fiorentina dan kembali menjadi palang pintu Setan Merah. Manchester United bisa dapat bantuan 1,4 triliun rupiah dari Atletico Madrid. Manchester United sangat butuh dana segar untuk bisa berbelanja pemain di bursa transfer musim panas 2025. MU harus melego aset terlebih dulu sebelum bisa merekrut pemain karena bayang-bayang ancaman PSR dari Premier League. Padahal kebutuhan pemain baru di Old Trafford untuk musim depan sangat banyak. Di tengah kebutuhan dana, MU bisa mendapat pertolongan dari klub La Liga, Atletico Madrid, di musim panas 2025 nanti. Atletico dikabarkan Vicajes tertarik merekrut winger MU Antony yang saat ini sedang dipinjamkan ke Real Betis. Atletico diklaim bersedia membayar 75 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah demi memiliki pemain asal Brasil tersebut. Pelatih Atletico Diego Simeone sangat menyukai Antony dan ingin ex-pemain Ajax Amsterdam itu bergabung musim depan. Simeone terkesan dengan kinerja Antony selama dipinjamkan MU ke Betis sejak Januari lalu. Antony memang tampil ciamik di Betis. Dia sudah membuat 4 gol dan memberikan 4 assist dalam 13 penampilan bersama Betis di berbagai ajang yang diikutinya. MU sendiri sudah tidak membutuhkan sosok Antony lagi musim depan meski cemerlang di Betis. Manajer Ruben Amorim tak cocok dengan permainan Antony. Setan Merah merekrut Antony pada era manajer sebelumnya, Erik ten Hag. Bila Antony laku 75 juta euro, maka MU akan bisa leluasa bergerak memburu pemain-pemain yang diinginkan Amorim untuk memperkuat tim musim depan. MU perlu tambahan bek tengah, penyerang dan gelandang baru. Kehadiran striker haus gol sangat dibutuhkan MU di bursa transfer musim panas 2025 nanti. Pasalnya dua penyerang milik MU saat ini, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee mandul pada musim 2024-2025 ini. MU juga berusaha mendapatkan setidaknya satu bek tengah baru. The Red Devils akan melepas trio pemain belakang Harry Maguire, Johnny Evans dan Victor Lindelof yang habis kontrak pada 30 Juni 2025 nanti. Beberapa pemain yang coba diangkut MU pada musim panas 2025 antara lain Gonçalo Inacio, Sporting CP, Liam Delap, Ipswich Town, Victor Osimhen, Napoli, hingga Florian Wirtz, Bayer Leverkusen. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.